Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 2 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 10a. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah zaman Mesias.
Masa Advent merupakan masa penantian akan zaman Mesias. Masa ini diliputi dengan nuansa sukacita dan pengharapan. Nabi Yesaya menggambarkan zaman Mesias sebagai perjamuan besar. Tuhan semesta alam akan menyediakan suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk dan anggur yang tua benar. Kain kabung akan dikoyakan dan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Zaman Mesias itu dirasakan dengan sangat nyata oleh umat Israel pada zaman Yesus. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga memuaskan mereka dengan makanan yang berkelimpahan. Mereka semuanya makan sampai kenyang, bahkan masih terkumpul potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Saudara-saudariku terkasih, apakah kita sudah, sedang, dan akan mengalami zaman Mesias ini? Kita dapat dan dengan tegas mengatakan ya. Kita sudah mencicipi hidangan lezat yang disediakan Tuhan di dalam hidup kita. Hidangan itu ada dalam Ekaristi Kudus. Yesus menghidangkan tubuhnya dan darahnya sendiri bagi kita. Sangat mengagumkan. Bahkan dalam Ekaristi juga, Tuhan tidak memandang keberdosaan kita. Tuhan begitu murah hati dalam kerahimannya dan mengajak kita, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kita pun menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku terkasih, marilah menghargai dan mencintai Ekaristi. Di sana keselamatan Allah mengalir secara berkelimpahan untuk kita. Lalu jadikanlah diri kita saluran keselamatan bagi sesama kita dengan menjalani hidup yang ekaristis, yakni kerelaan berkorban untuk kebaikan kita dan sesama kita dengan hati yang suka mencinta dan menyelamatkan. Semoga demikian. Amin.